Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama saya Abdul Rauf. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 10 adab pelajar terhadap diri sendiri menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, dilansir dari NU Online, di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menguraikan beberapa etika yang seyogianya dilakukan seorang pelajar terhadap dirinya sendiri. Ada 10 etika yang hendaknya dimiliki oleh penuntut ilmu. Nah, 10 etika tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan hati dari penyakit dan kotoran. Salah satu tanda-tanda pelajar yang sukses adalah pribadi yang bersih hatinya. Hendaknya ia membersihkan hatinya dari segala penyakit dan kotoran hati yang dapat mencegah masuknya ilmu seperti dendam, iri, dengki, keyakinan yang menyimpang, dan berbagai hal tercela lainnya. Hal ini perlu dilakukan supaya ia dapat menerima, menghafal dan menjaga ilmu yang telah diajarkan kepadanya, dan supaya ia dapat lebih mendalami permasalahan-permasalahan yang berkembang dari ilmu yang telah ia dapatkan. Apa yang Kiai Haji Hasyim Asy'ari sampaikan selaras dengan dawuh dari Syekh Waqi', guru Imam Syafi'i, ketika beliau memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i yang mengadu tentang melemahnya kekuatan hafalan beliau. Nah, Imam Asy-Syafi'i berkata, "Saya mengadu buruknya hafalan saya kepada guru Syekh Waqi'. Lantas beliau menunjukkanku untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ditunjukkan untuk orang yang bermaksiat." Nah, ini yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi etika atau adab seorang pelajar terhadap diri sendiri menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pertama adalah membersihkan hati dari penyakit dan kotoran, ya. Jadi jauhi maksiat, ya, supaya cahaya ilmu itu dapat masuk ke dalam hati kita. Yang kedua, mempunyai niat baik. Seorang pelajar dalam proses belajar hendaknya mempunyai niat yang baik sebagai motivasi yang selalu dihadirkan dalam benaknya. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan beberapa kriteria niat yang hendaknya ditancapkan dalam hati seorang pelajar, yaitu meraih ridho Allah, mengamalkan ilmu dalam kehidupan, menghidupkan dan melestarikan syariat, menerangi dan menghiasi hati, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah diantara niat, ya, yang harus kita pasang, harus kita tancapkan dalam hati kita dalam menuntut ilmu. Pertama sekali yaitu meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengamalkan ilmu dalam kehidupan, kemudian menghidupkan dan melestarikan syariat, menerangi dan menghiasi hati, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan mengenai niat yang dilarang adalah tujuan-tujuan duniawi seperti ambisi kekuasaan, kemudian jabatan, harta benda, kemudian menyombongkan diri, gila hormat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, segera belajar dan tidak menunda-nunda. Seorang pelajar tidak boleh menunda masa belajar, akan tetapi ia harus memanfaatkan masa muda
dan segala waktunya untuk menuntut ilmu. Jangan sampai ia terlena oleh nafsunya yang selalu ingin menangguhkan masa belajar. Hal ini tidak lain karena waktu yang terus berjalan tidak mungkin digantikan oleh apapun, sehingga andai ia tidak memanfaatkannya, maka waktunya akan terlewat sia-sia tanpa faedah. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga menyatakan seorang pelajar harus melepaskan dirinya dari segala kesibukan yang dapat menghambat fokus, kegigihan, pengorbanan, dan kesemangatannya dalam menuntut ilmu. Sebab kesibukan yang tidak segera dilepaskan akan menghambat pelajar dari ilmu. Nah, ini yang ketiga, ya, jangan menunda-nunda waktu untuk belajar, ya, jangan menghabiskan waktu yang kita punya, apalagi pemuda, ya, dihabiskan sia-sia begitu saja tanpa hal-hal yang berfaedah sedikit pun. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat, menerima apa yang telah menjadi bagiannya, qanaah. Seorang pelajar hendaknya menerima dengan rela apa yang telah disediakan baginya berupa makanan maupun sandang pakaian. Kiai Haji Hashim Asy'ari menekankan para pelajar agar memilih kesederhanaan dan menghindari segala kemewahan dan keglamoran hidup selama menempuh jalan ilmu. Dengan bersabar atas kehidupan yang sederhana, pelajar dapat memperoleh luasnya ilmu, bisa menyatukan sendi-sendi cita-cita hati yang terurai, serta memancarkan sumber-sumber pengetahuan. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengutip dawuh Imam Syafi'i mengenai keprihatinan yang menjadi kunci utama keberhasilan seorang pelajar. Imam Asy-Syafi'i berkata, tidak bahagia orang yang mencari ilmu dengan kemuliaan diri dan kemewahan hidup, tetapi orang yang mencarinya dengan kerendahan diri, kesempitan hidup, dan berkhidmah kepada ulama, maka akan bahagia. Nah, pada poin yang keempat ini, ya, setiap pelajar, ya, harus menerima apa yang telah menjadi bagiannya. Nah, seperti yang dikatakan Kiai Haji Hashim Asy'ari, bahwa seorang pelajar itu harus memilih hidup yang sederhana, kemudian menghindari segala bentuk kemewahan dan keglamoran hidup selama menempuh jalan menuntut ilmu. Kemudian yang kelima, membagi dan memanfaatkan waktu belajar secara efektif. Seorang pelajar ketika punya harapan besar menjadi orang yang sukses, maka ia harus bisa memanfaatkan waktunya untuk belajar. Karena waktunya yang terus berlalu merupakan sesuatu yang tidak akan pernah ternilai harganya. Kiai Haji Hashim Asy'ari memberi manajemen yang baik terkait waktu belajar. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, waktu yang paling baik untuk menghafal pelajaran adalah waktu sahur, membahas materi pelajaran adalah pagi hari, menulis pelajaran adalah siang hari, dan mutala'ah atau mengkaji ulang pelajaran adalah malam hari. Nah, ini waktu-waktu yang efektif, ya, dalam belajar, diungkapkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, diantaranya waktu sahur, ya, kalau menghafal pelajaran di waktu sahur. Kemudian kalau membahas materi pelajaran itu di pagi hari. Kemudian kalau menulis pelajaran di siang hari, dan mutala'ah atau mengkaji ulang pelajaran itu di waktu malam hari. Nah, selain merekomendasikan waktu belajar yang baik, beliau juga memaparkan bagaimana kriteria tempat yang ideal untuk menghafal pelajaran. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, tempat terbaik untuk menghafal adalah di kamar-kamar dan di setiap tempat yang jauh dari kebisingan. Nah, dalam belajar, menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, hindari tempat-tempat keramaian, ya, supaya bisa fokus dan konsentrasi dalam menghafal ataupun mengkaji pelajaran. Nah, kemudian yang keenam, mengurangi makan dan minum. Hendaknya pelajar menyedikitkan makan dan minum, karena kekenyangan
dapat mencegah dari ibadah dan membuat badan terasa berat. Di antara manfaat minimnya makan adalah terjaganya kesehatan jasmani dan menolak berbagai macam penyakit. Karena sesungguhnya penyebab munculnya penyakit-penyakit adalah banyaknya makan dan minum. Nah, selain manfaat yang muncul secara lahir terhadap tubuh, sedikit makan dan minum juga memberikan manfaat terhadap batin atau hati seorang pelajar, yaitu menyehatkan hati dari sifat serakah dan keangkuhan. Kiai Haji Hashim Asy'ari menegaskan bahwa tidak ada dalam catatan sejarah yang menyatakan bahwa wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, para imam dan para ulama pilihan yang banyak makan. Tidak ada salah seorang pun dari mereka dipuji karena banyaknya makan. Nafsu makan yang berlebih hanya terpuji bagi binatang-binatang yang tidak berakal dan disiapkan untuk bekerja. Nah, kemudian yang ketujuh, bersifat wira'i, menjaga diri dari haram dan syubhat dan berhati-hati dalam segala hal. Hendaknya pelajar berpegang teguh dengan sifat wira'i dan berhati-hati dalam seluruh urusannya. Hendaknya berhati-hati dalam mengambil perkara halal dalam makanan, minuman, pakaian, tempat, dan seluruh kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dilakukan agar hati pelajar tercerahkan dan mudah menerima ilmu. Salah satu bentuk kehati-hatian adalah mengambil dispensasi syariat atau rukhsah hanya saat ada kebutuhan. Sesungguhnya Allah suka ditunaikan segala rukhsahnya sebagaimana aturan-aturan bakunya. Nah, ini yang ketujuh, harus bersifat wira'i, dalam arti menjaga diri dari haram dan syubhat, ya, baik itu makanan, minuman, pakaian, tempat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan, menghindari makanan penyebab kebodohan dan lemahnya daya tangkap. Makanan merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan seorang pelajar. Apa yang ia makan akan berpengaruh terhadap kesuksesannya. Oleh karena itu, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari menyampaikan, seorang pelajar harus mengurangi konsumsi makanan yang dapat menyebabkan kebodohan dan lemahnya daya tangkap dan tanggap panca indera. Beliau menganjurkan agar pelajar menghindari apel masam, kacang-kacangan, dan cuka. Demikian pula hendaknya menghindari makanan yang menyebabkan banyaknya lendir yang dapat menumpulkan akal dan memberatkan badan, seperti konsumsi susu dan ikan secara berlebihan. Nah, inilah yang kedelapan yang harus diperhatikan oleh para pelajar, yaitu menghindari makanan yang menjadi penyebab kebodohan dan lemahnya daya tangkap. Nah, kemudian sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kesembilan, mengurangi tidur. Banyak tidur merupakan salah satu hal yang menyebabkan kemalasan seorang pelajar. Kiai Haji Hashim Asy'ari menekankan kepada para pelajar agar menyedikitkan tidur selama tidak membahayakan tubuh dan pikirannya. Menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, hendaknya durasi tidur pelajar tidak boleh melebihi 8 jam dalam sehari. Jika mampu, lebih baik lagi durasi tidur itu di bawah 8 jam. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, saat lelah dan penat melanda, pelajar diperbolehkan mengistirahatkan pikirannya dengan berbagai macam hiburan, ya, seperti rekreasi, tadabbur alam, dan lain sebagainya. Ya, catatannya, asal hiburan itu tidak melanggar batas-batas syariat, ya, maka itu diperbolehkan. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-10, meninggalkan pergaulan negatif. Kiai Haji Hashim Asy'ari menegaskan bahwa hal paling penting yang seyogianya dilakukan seorang pelajar adalah menjauhi pergaulan negatif, apalagi dengan lawan jenis bukan mahram, terutama orang-orang yang mayoritas waktunya hanya dialokasikan untuk bermain dan minim berpikir. Hal ini tidak lain karena sifat atau karakter seseorang memiliki karakter seperti pencuri, yakni mampu mempengaruhi orang di sekitarnya dengan cepat.
Pergaulan negatif mempunyai sumbangsih besar terhadap tersia-sianya umur tanpa memberikan manfaat apapun. Beliau juga menegaskan bahwa pergaulan menyebabkan hilangnya nilai keagamaan bila sang pelajar salah memilih rekan. Bila membutuhkan kawan, hendaknya pelajar memilih rekan yang saleh, baik agamanya, bertakwa, wirai, bersih, banyak kebaikannya, minim keburukannya, terjaga harga dirinya, sedikit berdebat. Bila pelajar lupa, ia bisa mengingatkan, dan di saat ingat, ia dapat membantu. Nah, inilah kriteria-kriteria teman yang harus kita pilih ya dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang banyak menyia-nyiakan waktu, banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang itu menyebabkan kesia-siaan. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara 10 adab pelajar terhadap diri sendiri menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari yang perlu diperhatikan oleh setiap pelajar.